Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Pak Huda, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 kelas 4, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelum itu kita berdoa baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, yang mana pada bab kali ini subbabnya ada 3. Yang pertama, keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam agama Islam dan selain agama Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan 1 dan 2 subbab. Yang pertama yaitu keragaman sebagai sunatullah. Keragaman itu artinya perbedaan. Jadi di Indonesia ini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Yang pertama, perbedaan dalam atau keragaman bangsa. Yang kedua, keragaman suku. Yang keempat, keragaman agama. Ada sekali di Indonesia ini bangsa-bangsa itu banyak sekali. Ada ya. Terus ada juga suku-suku banyak sekali di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, banyak sekali. Agama yang di Indonesia itu ada 6: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Nah, kita harus meyakini kalau keragaman itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman Allah yang kita pelajari pada bab pertama Al-Hujurat ayat 13, yang mana manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai jenis laki-laki dan perempuan, serta etnis atau berbangsa-bangsa dan kelompok bersuku-suku. Ini mencerminkan keragaman alam semesta. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan keinginan makhluk, bukan keinginan mereka, tetapi ini adalah keinginan Allah. Kita harus meyakini itu. Lah, terus kenapa sih Allah kok menciptakan berbeda-beda, kok tidak satu saja? Ini dia tujuannya, lita'arofu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi manusia diciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian itu saling kenal mengenal. Jadi kita harus saling mengenal. Supaya apa? Ini menunjukkan bahwa keragaman itu sendiri adalah bagian dari rencana Allah untuk atau menciptakan pemahaman, penghargaan, dan persatuan di antara manusia, ben bisa bersatu, biar bisa saling melengkapi. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya subbab yang kedua yaitu tentang ajaran kebaikan. Ajaran kebaikan pada agama Islam serta selain agama Islam. Pada agama Islam Rasulullah menegaskan bahwasanya kebaikan pada Islam itu adalah akhlak yang mulia. Jadi jawaban Rasulullah itu sangat singkat, tetapi cakupannya begitu luas sekali, karena akhlak mulia itu tidak hanya cukup di situ saja. Di sini diterangkan ada 3, yaitu akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak mulia kepada sesama manusia, dan akhlak mulia kepada alam sekitar kita. Yang pertama, akhlak mulia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti kita harus beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat 5 waktu, melakukan zakat mal, zakat fitrah, melakukan puasa Ramadan, dan bila suatu hari nanti sudah ada kelonggaran kemampuan untuk melaksanakan haji, kita wajib untuk melaksanakan haji. Berarti kita sudah berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, akhlak kita kepada manusia itu adalah sifat-sifat terpuji yang notabene dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita harus meneladaninya. Di antaranya jujur, rendah hati, simpati, toleransi, berani, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak yang terpuji kepada sesama manusia. Selanjutnya, akhlak terhadap alam sekitar kita. Jadi kita juga harus mempunyai akhlak yang bagus kepada alam sekitar kita, seperti tidak menebang pohon yang sudah bagus jangan ditebangi, merawat lingkungan dengan tidak mengotorinya, membersihkannya setiap hari, menyapu rumah, itu bisa dikatakan contoh akhlak terpuji, akhlak mulia terhadap alam sekitar kita. Dan tentunya pelajaran itu, ajaran kebaikan ini tidak hanya pada agama Islam saja, selain agama Islam pun begitu, bahwa mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ini kebaikan tidak harus hanya kepada sesama keyakinan saja atau sesama agama Islam, tetapi kebaikan itu juga harus kita tampilkan, kita implementasikan kepada semua manusia, tidak peduli itu orang miskin, tidak peduli itu orang kaya, tidak peduli itu orang beragama lain. Kok ada mereka membutuhkan bantuan kita harus siap membantu, siap menolong. Itulah yang dinamakan kebaikan. Nah, cukup untuk hari ini. Yang pertama perlu digarisbawahi yaitu keragaman ini merupakan sunatullah atau merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia ini saling mengenal dan saling melengkapi. Yang kedua, bahwa ajaran kebaikan itu tidak hanya pada agama Islam, tetapi selain agama Islam pun juga mengajarkan kebaikan kepada sesama.
Mungkin pada pertemuan kali ini itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.